Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis dari kritik dan esai. Yang pertama itu ada pengertian kritik dan esai. Pengertian kritik dalam KBBI itu adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Kemudian ada esai. Pengertiannya itu dalam KBBI adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik yaitu yang pertama memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Kemudian memberikan pertimbangan baik dan buruk atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Kemudian yang ketiga ada menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Dan yang keempat ada memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima ada memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam ada tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Kemudian ada ciri-ciri esai. Yang pertama itu ada berbentuk prosa, kemudian singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisnya, dan bersifat personal. Dan yang ketiga ada jenis kritik dan esai. Jenis kritik itu yang pertama ada kritik sastra intrinsik atau menganalisis karya sastra berdasarkan unsur. Kemudian ada kritik sastra ekstrinsik, yaitu menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kritik deduktif, menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah aturan atau ukuran yang dipercayainya. Kemudian yang keempat ada kritik induktif, itu menganalisis dengan melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada kritik impresionik, itu menganalisis karya secara subjektif. Dan yang keenam ada kritik penghakiman, menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu. Dan yang terakhir ada kritik teknis, kritik yang ditujukan untuk tujuan tertentu saja. Dan kemudian ada jenis-jenis esai. Yang pertama itu ada esai deskriptif atau esai yang melukiskan sebuah subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Dan yang kedua ada esai tajuk atau esai yang sering dilihat dalam surat kabar atau majalah. Yang ketiga ada esai cukilan watak, esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Dan yang keempat ada esai pribadi, yaitu merupakan tulisan tentang diri pribadi si penulis. Dan yang kelima ada esai reflektif, yaitu esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Dan yang terakhir ada esai kritik, yaitu tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni. Selanjutnya adalah perbandingan kritik dengan esai sastra. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Kita mulai dengan teks kritik. Jadi, di dalam teks kritik, penilaian yang dilakukan itu dilakukan secara objektif. Maksudnya adalah saat seorang kritikus sedang melakukan penilaian sebuah karya, itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh pandangan ataupun pendapat pribadinya. Dan juga teks kritik itu harus disertai dengan data atau unsur-unsur pendukung. Unsur-unsur pendukung ini itu bisa berupa sinopsis karya dan juga alasan yang logis dan juga teori-teori yang mendukung. Selanjutnya ada teks esai. Kalau tadi di teks kritik, penilaian yang dilakukan itu bersifat objektif. Kalau di teks esai, pembahasan yang dilakukan itu bersifat subjektif. Jadi, penulis bisa memasukkan pendapat atau pandangan pribadinya. Teks esai juga membutuhkan
unsur pendukung yaitu fakta atau kejadian nyata yang dikritik. Jadi dengan kata lain, kita bisa bilang kalau teks esai itu bukanlah sebuah karangan belaka. Selanjutnya adalah membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulis. Jadi yang pertama berdasarkan pengetahuan. 1. Kalau dikritik, objek kajiannya itu berupa karya, dan karyanya ini itu bisa berupa seni musik atau cerpen, puisi, atau juga novel. Tapi kalau di esai itu objek kajiannya berupa karya dan juga fenomena. Lalu yang kedua, pada kritik terdapat sebuah deskripsi karya. Jadi misalnya karyanya ini tuh merupakan sebuah buku. Nah, deskripsinya ini itu sinopsisnya. Tapi kalau di esai itu tidak ada deskripsi karya. Terus yang ketiga, data yang disajikan itu bersifat objektif pada kritik. Tapi kalau pada esai itu tidak selalu membutuhkan data. Terus selanjutnya itu berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama, kalau pada kritik, penilaian yang dilakukan itu bersifat objektif, disertai dengan data dan juga alasan yang logis. Tapi kalau di esai, pembahasannya itu dilakukan secara subjektif, jadi berdasarkan sudut pandang penulisnya. Terus yang kedua, penilaiannya itu menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Tapi kalau di esai, kajian teori itu jarang atau bahkan hampir tidak pernah dicantumkan. Terus yang ketiga, pembahasannya itu dilakukan secara utuh atau menyeluruh pada kritik. Tapi kalau pada esai, kajian yang dibahas itu tidak menyeluruh, tetapi hanya aspek yang menarik yang menurut pandangan penulisnya, namun dibahas secara utuh. Dalam penyusunan kritik dan esai, kita harus memperhatikan beberapa aspek dan tahapannya. Ada 4 tahapan dalam menyusun pernyataan kritik dalam karya sastra. Yang pertama, ada tahap deskripsi. Dalam tahap deskripsi, kita perlu memaparkan data apa adanya, dan kita perlu mendata latar fiktif, waktu, dan sosial agar pembaca dapat membaca dengan detail. Yang kedua, ada tahap penafsiran. Dalam tahap penafsiran, kita harus menangkap apa yang ada dalam suatu karya sastra. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan suatu karya sastra dalam tahap ini. Yang ketiga, ada tahap analisis. Dalam tahap ini, kita harus mencari makna dan membandingkannya dengan karya sastra lain, dengan sejarah, atau dengan fenomena yang lain. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu kita memberikan suatu pujian atau tanggapan kepada suatu karya sastra. Ada 8 tahap dalam penyusunan pernyataan esai, yaitu menentukan judul esai, menentukan tujuan esai, menentukan topik esai, menentukan jenis esai, membuat kerangka paragraf, membuat paragraf pembuka, membuat paragraf pengembang, dan membuat paragraf penutup. Lalu ada bagian D, yaitu analisis sistematika dan kebahasaan esai dan sastra. Poin pertama yaitu membandingkan sistematika kritik sastra dan esai. Berdasarkan fungsinya, teks kritik termasuk juga dalam teks eksposisi. Oleh karena itu, struktur teks kritik mirip-mirip dengan struktur teks eksposisi. Struktur teks kritik terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, lalu argumen, dan yang terakhir penegasan ulang. Pada teks kritik, struktur pernyataan pendapat atau tesis itu merupakan hasil penilaian terhadap suatu karya.
Lalu yang kedua ada struktur argumen. Nah, struktur argumen ini biasanya isinya berupa data objektif dalam karya beserta alasannya yang logis. Lalu yang terakhir ada struktur penegasan ulang. Nah, di dalam struktur penegasan ulang ini biasanya isinya itu ringkasan atau pengulangan kembali dari struktur tesis dalam bahasa yang berbeda. Lalu kita pindah ke sistematika teks esai. Nah, teks esai ini punya struktur yang beda tentunya dengan teks kritik. Nah, kalau di teks esai ini sistematikanya itu, strukturnya itu ada pendahuluan, isi, dan simpulan. Nah, di bagian pendahuluan ini biasa paragraf pertama digunakan untuk mengawali suatu esai. Nah, paragraf pendahuluan ini memiliki tujuan untuk mengenalkan topik esai dan latar belakang umum topik. Habis itu untuk membangkitkan minat membaca. Lalu ada bagian isi atau paragraf isi. Ini bisa disebut juga paragraf pengembang atau juga bisa kita sebut tubuh esai. Biasanya paragraf isi itu menjelaskan pernyataan-pernyataan yang tadi udah ada di paragraf pendahuluan. Di bagian isi ini, bagian pendahuluan tadi, pernyataan-pernyataan tadi itu diurai lagi dan dibahas lebih lanjut lagi. Lalu yang terakhir ada bagian simpulan yang mirip-mirip sama penegasan ulang. Isinya itu ringkasan-ringkasan dari bagian sebelum-sebelumnya, yaitu dari bagian pendahuluan dan isi. Biasanya di bagian kesimpulan ini ditulis ringkasan-ringkasan mengenai aspek-aspek penting yang tadi dibahas di bagian isi. Lalu bagian kesimpulan ini juga disertai sama komentar-komentar penulis tentang pokok masalah yang dibahas. Lalu kita akan beralih ke poin yang kedua, yaitu menganalisis kebahasaan, kritik sastra, dan esai. Nah, teks kritik dan esai itu pastinya punya kaidah kebahasaan. Teks kritik dan esai mempunyai kaidah kebahasaan di antara lain. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, menggunakan ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Lalu menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Yang pertama, mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Anda dapat mengonstruksi kritik sastra dengan langkah sebagai berikut. Pilihlah karya sastra yang akan Anda kritik. Lalu carilah informasi mengenai karya sastra tersebut mulai dari data maupun penyairnya. Yang ketiga, cermati bagian karya sastra tersebut. Yang keempat, susunlah konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik, yakni pernyataan umum atau tesis, isi atau argumen, dan bagian penegasan ulang untuk menegaskan hasil penilaian Anda. Susunlah teks kritik berdasarkan konstruksi tersebut. Yang kedua, mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Kali ini akan belajar mengonstruksi esai berdasarkan sistematika dan kebahasaannya. Berbeda dengan kritik yang harus menyoroti sebuah karya, aspek yang disoroti dalam esai dapat berupa fenomena tertentu. Fenomena yang dapat disoroti pada pembelajaran esai kali ini berhubungan dengan karya sastra. Anda dapat mengonstruksi esai dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah satu fenomena aktual mengenai kesastraan. Yang kedua, lakukan riset dan pencarian data fenomena aktual tersebut. Yang ketiga, pilihlah sudut pandang yang menurut Anda menarik untuk dibahas. Yang keempat, susunlah kerangka teks sesuai struktur teks esai. Lalu yang terakhir, konstruksilah teks esai berdasarkan kerangka tersebut.